Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Dinda Fahmi Rahmania dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu kelas 1C dengan NPM A1G022049. Di sini aku mau memenuhi tugas video pembelajaran dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Jadi pantengin terus video pembelajaran aku ya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, pada video kali ini aku mau membahas mengenai bab 1, yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, konsep dasar manajemen pendidikan ini mempunyai 7 subbab, yaitu yang pertama pengertian manajemen pendidikan, yang kedua unsur-unsur manajemen, yang ketiga tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat pembagian manajemen, yang kelima komposisi keterampilan manajemen, yang keenam ruang lingkup manajemen pendidikan, dan yang ketujuh prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen pendidikan. Nah, apa sih manajemen pendidikan itu? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian manajemen dan pendidikan. Pengertian manajemen sendiri yaitu ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian pendidikan sendiri menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3. Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi pengertian manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, jadi kalian udah tahu kan pengertian dari manajemen pendidikan. Nah, kalau udah tahu, jadi kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Nah, unsur-unsur manajemen pendidikan ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama manusia, yang kedua barang, yang ketiga mesin, yang keempat uang, yang kelima metode, yang keenam pasar, dan yang ketujuh waktu. Nah, itulah unsur-unsur dari manajemen pendidikan. Nah, materi yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Nah, kita lihat dari Fatah 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurutnya yaitu yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, itulah guys, tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan. Sekarang kita next ke materi yang keempat, yaitu pembagian manajemen. Pembagian manajemen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manajemen puncak. Tugasnya yaitu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua yaitu manajemen menengah. Manajemen menengah tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga yaitu manajemen pelaksana. Manajemen pelaksana tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Jadi pembagian manajemen itu saling berkaitan. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen ini juga dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama, keterampilan teknik, yaitu merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat prosedur seperti teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusik, dan akuntan. Yang kedua yaitu keterampilan manusiawi. Keterampilan manusiawi merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga yaitu keterampilan konseptual, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Nah, itulah guys, ketiga komposisi keterampilan manajemen. Nah, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan ini dibagi menjadi 8. Antara lain manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen humas atau hubungan masyarakat, dan yang terakhir manajemen layanan khusus. Nah, kita lanjut aja ke materi yang terakhir nih guys, yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Nah, prinsip-prinsip manajemen pendidikan menurut Douglas 1963 yaitu yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah yang hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Nah, prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilainya. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntutan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan organisasi juga dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Nah, itulah guys 7 materi dari bab pertama konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, apabila kalian kurang mengerti dengan materi yang saya sampaikan, boleh kalian bertanya di kolom komentar di bawah ya guys. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya guys, dadah.